Bab 17. Perasaan negatif terhadap sesama. Setiap kali Anda mempunyai perasaan negatif terhadap orang lain, sebenarnya Anda hidup di dalam suatu ilusi. Dalam diri Anda ada sesuatu ketidakberesan yang serius. Anda tidak melihat kenyataan yang sesungguhnya. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang harus diubah. Tetapi apakah yang biasanya Anda lakukan jika Anda mempunyai perasaan negatif? Dialah yang harus disalahkan. Dialah yang harus berubah. Tidak, dunia sekeliling kita baik-baik saja. Yang harus dirubah adalah diri Anda. Seandainya Anda menyaksikan ketidakadilan yang mencolok mata, sesuatu yang secara jelas dan objektif salah, apakah bukan tanggapan yang wajar jika Anda berpendapat bahwa ketidakadilan itu seharusnya tidak boleh terjadi? Apakah Anda ingin melibatkan diri Anda dalam usaha untuk memperbaiki situasi yang tidak benar itu? Seseorang menyakiti seorang anak dan Anda melihat perlakuan itu terjadi terus-menerus. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi keadaan seperti itu? Saya harap Anda tidak berpendapat bahwa saya menganjurkan Anda untuk tidak berbuat apa-apa. Saya mengatakan bahwa jika Anda tidak mempunyai perasaan negatif, Anda dapat bertindak lebih efektif. Jauh lebih efektif dibandingkan bila Anda dikuasai oleh perasaan negatif. Bila Anda dikuasai oleh perasaan negatif Anda, maka Anda akan menjadi buta. Peran-peran Anda akan mempengaruhi dan mencemari pandangan Anda. Jika kita sudah memiliki satu masalah sekarang dengan adanya perasaan negatif dalam diri kita, kita mempunyai dua masalah. Banyak orang yang berpandangan keliru bahwa bila kita tidak mempunyai perasaan negatif seperti marah, penolakan, dan kebencian, berarti kita tidak berbuat apa-apa terhadap situasi yang kita hadapi. Tidak demikian halnya. Anda tidak dipengaruhi secara emosional, tetapi Anda langsung melakukan tindakan. Anda menjadi sangat peka terhadap hal-hal dan orang-orang di sekeliling Anda. Yang membunuh kepekaan perasaan Anda adalah suatu keadaan yang oleh banyak orang disebut diri yang sudah terkondisi. Bila Anda begitu kuat mengidentifikasikan diri dengan peran-peran Anda sehingga peran-peran itu sangat mempengaruhi diri Anda untuk melihat kenyataan secara objektif, Anda tidak dapat mengambil jarak terhadap kenyataan. Adalah sangat penting bahwa jika Anda langsung melakukan tindakan, Anda menjadi mampu mengambil jarak dan melihat kenyataan secara objektif. Tetapi perasaan yang negatif menghambat hal itu. Jadi, apakah yang kita sebut dengan gairah yang memotivasi atau mengaktifkan energi dalam diri kita untuk melakukan sesuatu dalam menghadapi keburukan yang objektif? Apapun yang mendorong kita untuk bertindak, itu bukanlah sekedar suatu reaksi, tetapi aksi yang merupakan keputusan kita sendiri. Saya ulang lagi. Apapun yang mendorong kita untuk bertindak, itu bukanlah sekedar suatu reaksi, tetapi aksi yang merupakan keputusan kita sendiri. Beberapa dari Anda akan bertanya-tanya, apakah ada gejala-gejala awal sebelum seseorang mengalami suatu keterikatan pada sesuatu? Sebelum mengidentifikasikan diri diputuskan. Misalnya, seorang teman meninggal nampaknya merupakan hal yang benar dan sangat manusiawi jika seseorang merasa sedih karena kematian itu. Tetapi apa artinya reaksi itu? Apakah hal itu berarti Anda menangisi diri sendiri? Apakah yang sesungguhnya Anda sedihkan? Renungkanlah hal itu. Apa yang hendak saya katakan berikut ini akan mengejutkan Anda, tetapi saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa saya berasal dari dunia lain. Reaksi Anda adalah suatu rasa kehilangan yang bersifat pribadi, bukan? Merasa berduka pada peran-peran Anda atau pada orang lain yang mungkin sudah mendapatkan kegembiraan dari teman Anda yang meninggal. Tetapi itu berarti Anda merasa sedih untuk orang-orang yang merasa sedih bagi diri mereka sendiri. Bila mereka tidak merasa sedih untuk diri mereka sendiri, untuk siapakah kesedihan mereka? Kita tidak pernah merasa sedih bila kita kehilangan sesuatu yang kita relakan untuk bebas, yang tidak pernah ingin kita miliki.
Perasaan sedih karena kehilangan merupakan tanda bahwa saya menggantungkan kebahagiaan saya pada sesuatu atau seseorang, setidaknya dalam batas-batas tertentu. Kita begitu terbiasa untuk mendengarkan sesuatu yang bertolak belakang dari hal ini sehingga apa yang saya katakan kedengarannya tidak manusiawi, benar bukan?